Assalamualaikum, salam, selamat siang semua. Kembali lagi bersama saya Febri. Pada siang hari ini kita berada di panggung Padan Liuk Burung, Kabupaten Malinau. Tepat pada momentum pelaksanaan Irau dan HUT Kabupaten Malinau yang ke-26. Dan di samping kiri saya ada Pak Christian, Kadis Pariwisata Pemkab Malinau, Pak ya. Ya, selamat siang. Ya, kebetulan hari ini kita bicara santai aja, Pak Kadis. Kita pengen tahu nih, peran dari Dinas Pariwisata terhadap pelaksanaan Irau ini seperti apa sih, Pak Kadis? Ya, terima kasih. Ya, Dinas Pariwisata dalam mempersiapkan bersama-sama dengan panitia yang sudah dibentuk oleh pemerintah tentunya mempunyai peran penting ya di dalam mensukseskan kegiatan Irau ini sendiri. Di dalam kegiatan Irau ini sendiri, Dinas Pariwisata diberikan kepercayaan tanggung jawab, terutama untuk mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan mulai dari acara pembukaan yang dimulai kemarin dengan tarian kolosal. Selanjutnya dengan beberapa penampilan budaya baik dari 11 etnis lokal maupun dari 15 paguyuban yang ada di Kabupaten Malinau. Ya, kami istilahnya dari persiapan, pelaksanaan sampai kepada penutupannya, peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memang sangat penting dan strategis. Punya tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan dan menyukseskan Irau kali ini ya. Ya, benar sekali. Jadi tanggung jawab besar kami itu bagaimana kita bisa mengeksplor ya, menggali semua potensi yang ada ini supaya benar-benar menjadi sesuatu yang bisa kita tampilkan dan menyenangkan dan memuaskan seluruh masyarakat yang hadir di dalam kegiatan pesta budaya itu sendiri. Nah, kalau dari sisi ikon, Pak, apakah bisa dibilang festival budaya Irau ini bisa menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Malinau sendiri, Pak Kadis? Iya, kalau menurut saya bukan Kabupaten Malinau lagi. Semestinya Provinsi Kaltara lah. Layaknya kegiatan Irau Malinau ini menjadi ikon Provinsi Kalimantan Utara. Saya pikir cukup beralasan. Jadi kegiatan ini bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Malinau. Hal ini bisa kita buktikan. Yang datang ke sini, baik yang datang menonton upacara adat yang ada, artis yang kita hadirkan, maupun yang aktif di dalam kegiatan UMKM. Jadi kalau kita mau cek, banyak juga yang datang dari luar, bahkan dari Samarinda, ada Pak ya, Balikpapan, Tarakan, apalagi KTT dan Bulungan. Dari luar negeri sendiri Pak ada Pak? Luar negeri ada, dari Sarawak, dari Sabah ada yang datang ke sini. Data ada dengan kami di Dinas Pariwisata. Jadi sangat layak lah kalau kegiatan Irau Kabupaten Malinau ini menjadi ikon bukan hanya Malinau. Kalau Malinau sudah pasti lah ya, sudah pasti menjadi ikon kita. Tapi kalau lihat begitu antusiasnya masyarakat, bukan hanya Malinau saja, tapi hampir seluruh yang ada di Provinsi Kaltara ini, ya layaklah kita anggap. Dan salah satu ikon Provinsi Kalimantan Utara adalah kegiatan Irau Kabupaten Malinau. Apakah pernah ada usulan dari Pemkab Malinau, khususnya dari Dinas Pariwisata sendiri, terhadap kementerian terkait, khususnya Kementerian Pariwisata, mungkin bisa dijadikan kalender nasional masuk acara Festival Irau kita ini yang di Malinau? Ya, untuk kegiatan Irau ini, dari beberapa tahun yang lalu memang kami sudah usahakan supaya Irau ini dimasukkan salah satu karisma event nasional, event Nusantara. Cuma karena persyaratan di Ken itu, dia harus dilaksanakan setiap tahun. Sehingga syarat itu belum bisa kita penuhi. Tetapi mulai tahun lalu, kegiatan Irau ini sudah kita laksanakan. Artinya, Irau besar seperti ini kita laksanakan 2 tahun sekali. Tetapi Irau skala kecil, dalam pengertian tetap melibatkan komponen adat dan paguyuban yang ada di Kabupaten Malinau ini akan kita laksanakan setiap ulang tahun Kabupaten Malinau. Jadi ada skala besar
ada skala kecil. Nah, dengan kita sudah masukkan, dengan kita merencanakan ini dilaksanakan setiap tahun, syarat untuk didaftarkan sebagai karisma event Nusantara itu saya pikir sudah sangat terpenuhi. Cuma memang butuh perjuangan lagi di kementerian gitu ya Pak Kadis ya? Ya, gimana? kami sudah mengirim data-data syarat yang sudah mereka minta. Saya pikir kalau ini bisa mereka terima dengan baik, saya pikir tidak ada alasan, tidak harus lobby lah. Karena apa yang kita buat ini fakta nyata ya, bukan sesuatu yang kita buat-buat. Dan memang pada pembukaan kemarin saya pun menyaksikan dengan adanya 11 paguyuban lembaga etnis tadi ini dengan tarian kolosal 1.000 orang. Itu melebur dan berkolaborasi menjadi satu. Bagi saya dari sisi lain menilai itu sangat luar biasa, dan itu fakta yang Pemkab Malinau dan masyarakat Malinau berikan dalam menyukseskan acara Festival Irau dan HUT Malinau ini, Pak Kadis. Ya, benar sekali. Saya secara pribadi dan mewakili Dinas Kebudayaan Pariwisata sangat bangga lah ya. Jadi kerja keras pemerintah dalam hal ini panitia ternyata disambut dengan antusias oleh masyarakat kita, apakah itu masyarakat yang pekerja seni, budaya maupun UMKM. Jadi semua bisa hadir berkolaborasi di tempat ini, sehingga ya kita bisa lihatlah seperti apa euforia masyarakat, senangnya masyarakat melihat persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh. Dan ini bisa dikategorikan satu Indonesia, mungkin Kabupaten Malinau yang terlama melaksanakan HUT dan Festival Budaya selama 20 hari. Gimana tuh Pak Kadis? Iya, kebetulan ya event ini kami sudah ajukan ke Museum Rekod Indonesia. Ternyata memang sangat berpotensi kegiatan kita ini menjadi rekor nasional, mungkin rekor dunia nanti. Durasi terlama 20 hari. Pesta budaya. Jadi tanpa henti. Jadi ada dua yang rekor yang kita ajukan sekaligus nanti ini. Yang pertama durasi pesta budaya terlama 20 hari, dan yang kedua atraksi budaya terbanyak dalam satu pesta budaya. Ini kan ada 26 jadinya, 11 etnis dan 15 paguyuban. Jadi ada 26 atraksi budaya yang ditampilkan dalam satu event. Jadi ini juga nanti kami pegang rekor dunia. Dari berbagai suku akan tampil semua ya? Iya, dari semua suku, dari 11 suku yang ada di Malinau ditambah dengan 15 paguyuban yang ada. Jadi ini bisa menjadi rekor, bukan cuma rekor Indonesia, tapi bisa jadi rekor dunia nanti. Amin, 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 amin. Jadi begitu guys, ternyata persiapan dari pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya tupoksi dari Dinas Pariwisata ini sungguh-sungguh sangat luar biasa, kerja keras juga. Kemudian gimana nih Pak, mungkin komunikasinya dengan lintas-lintas OPD lain yang berkaitan dalam melaksanakan Irau ini, Pak Kadis? Ya, saya bersyukur ya, walaupun sepertinya pekerjaan ini cukup berat, tapi dengan kepemimpinan Pak Sekda sebagai ketua umum di dalam panitia ini, jadi pekerjaan berat ini menjadi ringan. Jadi semua pihak, semua OPD mengambil peran masing-masing. Seperti kami, bagaimana mempersiapkan, mengkomunikasi terkait dengan kesiapan lembaga adat dan paguyuban untuk tampil di panggung yang sudah kita siapkan. Di sisi lain juga, kita juga bekerja sama dengan Dinas Perindakop untuk menyiapkan tempat UMKM atau mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Malinau. Begitu juga dengan sektor yang lainnya, seperti sektor perhotelan, rumah makan, kuliner, semua bisa bergerak bersama-sama. Jadi kalau dilihat memang berat ya untuk mempersiapkan seluas ini. Mungkin banyak pihak yang tidak tahu kalau tempat ini hanya dipersiapkan hanya 2 bulan saja. Luar biasa. 2 bulan saja mempersiapkan tempat sebesar ini. Nah tentunya kalau ini dikerjakan hanya sendiri saja, tentunya mustahil ya. Tapi karena kerja sama yang baik,
semua OPD masyarakat berperan penting di dalam menyukseskan kegiatan ini sehingga kegiatan ini menjadi ringan. Ya. Tapi kalau dari sisi tantangan sendiri sih, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini seperti apa, Pak? Ya, dalam mencapai sesuatu yang besar ya, pasti ada tantangan lah ya. Ya. Ya, tantangan kami yang pertama ini memang SDM, jumlah tenaga kerja SDM kami juga terbatas jumlah terutama ya. Seperti kami mempersiapkan tarian massal. Ya. Tarian kolosal itu kan 1.000 orang. 1.000 orang itu dari beberapa sekolah kami ambil. Jadi dari Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat sampai ke Mentarang. 10 kecamatan tadi ya? Ya, enggak, ini kita ambil dari kecamatan terdekat saja. Terdekat. Karena ada kecamatan yang jauh kan agak sulit ya, karena mereka kan anak sekolah. Nah, untuk menghimpun anak-anak sebanyak 1.000 orang ini bukan pekerjaan ringan. Bagi saya, inilah yang paling berat yang kami persiapkan selama ini. Mengapa berat? Karena anak-anak itu ketika mereka dijemput, mereka latihan, setelah mereka pulang, baru saya bisa tidur enak. Karena kita kan khawatir ya, di jalan ada apa-apa, gitu ya. Di jalan terjadi apa-apa waktu mereka datang maupun waktu mereka pulang. Nah, syukur hal ini bisa kami persiapkan instrumen untuk memungkinkan terjadi hal-hal yang buruk itu kami sudah antisipasi sebaik mungkin lah, sehingga hal-hal yang buruk yang kita tidak perkirakan ini ya, puji Tuhan, alhamdulillah semua bisa kita atasi dengan baik. Jadi ya itu pengalaman saya terkait dengan mempersiapkan yang berat lah ya. Ya. IRAU ini kan 2 tahun sekali ya. Yang besar. Yang besarnya ya. Yang besar yang seperti ini 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Tapi kalau festival budaya seperti biasa hanya nanti ada penampilan budaya, ada kulinernya, mungkin itu tiap tahun ada. Kita laksanakan tiap tahun. Oh iya Pak, itu kan kita bicara masalah festival budaya IRAU tadi ini. Mungkin ada destinasi yang lain yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau ini selain kita bicara festival budaya tadi, mungkin wisata apa begitu? Ya, kalau Malinau ini terkenal dengan wisata budaya dan wisata alam ya. Khusus untuk wisata budaya di Malinau ini sudah ditetapkan 6 desa wisata. 6 desa wisata. Jadi desa wisata ini ditetapkan karena mereka mempunyai ciri khas khusus itu, terutama berkaitan dengan budayanya. Kalau desa wisata Pulau Sapi, mereka terkenal karena rumahnya kalau diukir lah ya, dilukis itu. Di samping itu juga di sana budayanya cukup banyak dan dapat kita kembangkan dalam rangka memperkaya potensi wisata yang ada di sana. Kalau Setulang begitu juga, budayanya ditambah dengan lingkungannya yang begitu asri. Demikian juga yang ada di Alango, yang ada di Apoping. Nah, Alango dan Apoping itu dia ada di Taman Nasional Kain Mentarang. Taman Nasional Kain Mentarang itu kan destinasi wisata kelas dunia itu. Ya. Nah, demikian juga yang ada di Lore. Jadi di samping kegiatan IRAU seperti ini, ya potensi destinasi wisata kita yang lain juga banyak. Arung Jeram ada Semolon yang terkenal, Tanah Ulen yang ada di Setulang, demikian juga dengan kekayaan budaya yang lainnya. Intinya pesta budaya IRAU ini merupakan ekspresi dari kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Malinau lah. Dengan temanya apa kemarin tuh Pak? Saya agak ini. Malinau, negeri sang pengendali air. Pengendali air didominasi oleh aliran sungai sehingga jadilah kuncinya air begitu Pak ya. Ya, filosofinya itu. Malinau ini sungai-sungai besar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini hulunya itu ada di Malinau. Artinya pentingnya Malinau menjaga ekosistem, terutama sungai ini, supaya air yang dialirkan di sungai ini tidak menjadi malapetaka bagi masyarakat. Terutama kan masyarakat ini kan banyak berdomisili di hilir.
Nah, hulunya harus dijaga. Nah, itu pentingnya. Yang kedua, Malinau ini kan dengan berkembangnya pembangunan terutama energi hijau. Ya, energi Nah, hijau Malinau ini terbarukan. kan ada potensi pembangunan PLTA Ya. berbasis air ya. Yang ada sekarang yang sementara dibangun ini KHN. Nah, ada juga yang ada di Sungai Kayan, ada juga nanti di Sungai Bahau. Kalau tidak salah ada 8 potensi bendungan yang akan dibangun di Malinau yang bisa menghasilkan energi yang cukup besar. Jadi tema Erau itu sebenarnya ke sana. Artinya Malinau dengan kekayaan sumber daya air yang banyak itu akan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat energi yang akan dihasilkan seperti listrik. Kalau sekarang ini kan apa yang tidak bergantung dengan energi listrik, Ya, semua betul. harus pakai listrik. Bisa jadi kebutuhan dasar itu. Kebutuhan dasar. Ya. Jadi kebutuhan dasar listrik sekarang. Jadi kedepannya itu yang diharapkan. Jadi tidak ada lagi istilah kita kekurangan energi. Kalau energi tersedia, mulai dari kantor sampai ke dapur-dapur masyarakat, saya pikir sektor real, industri-industri rumah tangga itu akan bergerak dengan sendirinya. Kalau semua sudah bergerak, otomatis nanti kan akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan masyarakat meningkat, otomatis kesejahteraan mereka juga akan meningkat. Kalau kesejahteraan mereka meningkat, otomatis Kabupaten Malinau, Kaltara, dan Indonesia juga akan lebih sejahtera. Karena semuanya saling berpengaruh, Pak ya. Ya, saling berpengaruh, Ya. saling berkontribusi. Ya. Ya, Dan harus terintegrasi gitu, Pak ya. harus terintegrasi ya. Nah, gini Pak, harapan Bapak sampai Irau nanti ini selesai seperti apa sih Pak? Festival Budaya Irau dan HUT Kabupaten Malinau ini. Ya, harapan saya yang pertama itu kegiatan Erau ini harus terus kita pertahankan minimal ya. Tetapi namanya kita mau berusaha itu kan kita harus terus mengupayakan Ya. peningkatannya. Peningkatan dalam pengertian dari sisi kuantitas dan kualitas. Nah, ini kita sudah bisa buktikan ini. Kalau dari sisi kuantitas, jumlah peserta Erau dan jumlah peserta UMKM ini meningkat. Meningkat ya. Ya. Dari sisi kualitas, kalau dulu kita stand pameran ini terdiri dari bahan-bahan lokal ya. Ya. Nah, sekarang kan lebih representatif sudah. Demikian juga dengan stand UMKM yang ada sekarang. Kalau dulu sedikit memang agak kurang tertata rapi, sehingga di sana sini ada menimbulkan bau yang tidak segar lah ya. Tapi sekarang sudah bisa kita atasi, belajar dari pengalaman beberapa waktu yang lalu. Jadi ya harapan saya Ya. dari sisi pelaksanaan ya harus kita terus tingkatkan, yang kurang mungkin kita evaluasi untuk kita perbaiki ke depan. Dari sisi harapan kepada masyarakat ya kita harus tingkatkan peran serta kita. Dan apa yang kita buat sekarang ini sebenarnya bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi kita membuka kesempatan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan keahlian masing-masing lah. Kalau dia ahli masak ya buka warung. Jualannya jualan apa Ya, gitu ya. jualan apa? Ya. Kalau anak-anak ahlinya buat konten kreator ini Ya. kesempatan yang baik, ya kan? Oh, betul betul. Kita semua buka lah. Tapi kalau ada yang mungkin masih belum paham pentingnya Erau ini Ya. tetap dilaksanakan ya, ya kita harapkan datanglah, saksikan ke sini. Jangan bicara dari jauh ya. Ya. Bicara dari jauh, seakan-akan kegiatan ini tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, kalau kita mau cek semua, ini yang jualan ini masyarakat. Betul. Jadi ya kita harapkan ke depan semua masyarakat berkontribusi untuk mempertahankan bahkan memajukan kegiatan Erau ini. Dan memang pada prinsipnya Irau dan HUT Kabupaten Malinau tahun ini benar-benar kolaborasi seluruh elemen Pak ya. Ya, Baik masyarakat, pemerintah, pihak swasta gitu dunia Pak ya. usaha ya terlibat. Ya seperti artis yang datang sini Ya. kan, ya mungkin adik-adik di media massa sudah tahu lah ya bahwa pembiayaannya itu bersumber dari dukungan pihak swasta terkait dengan kegiatan Ya. Erau itu sendiri. Jadi tidak ada yang diam lah, semua berpartisipasi dan saya pikir tidak ada pemaksaan. Ya. Semua mau membantu dengan sukarela karena rasa syukur mereka bisa berinvestasi di Indonesia, di Malinau,
dengan rasa aman, nyaman. Nah, kalau sudah rasa aman dan nyaman itu bisa kita ciptakan, kan dunia usaha ini juga bisa berkembang dengan baik. Ya. Jadi gini guys, Irau Festival Budaya kali ini dan HUT Malinau kali ini itu tidak hanya berbicara masalah ekonomi kreatif, UMKM, tapi lebih menyentuh pada kerajinan lokal dan bagaimana cara meningkatkan dan melestarikan budaya lokal seluruh elemen yang ada di Kabupaten Malinau dan Kalimantan Utara. Bahkan bisa menjadi destinasi wisata nasional, Pak ya. Bukan tidak mungkin. Kita harapkan. Kita harapkan begitu, Pak ya. Ya semoga-moga nanti Kementerian Pariwisata tuh bisa melihat secara langsung bagaimana keadaan di Kabupaten Malinau yang benar-benar ada keberagaman, ada 11 paguyuban, ya Pak ya, 11 etnis, kemudian ada 15 paguyuban. Itu nanti bisa disaksikan sendiri. Semoga itu menjadi nilai plus bagi kita semua, karena memang benar-benar di Malinau ini bisa hidup harmoni begitu. Sekian dan terima kasih. Salam ruang publik.